Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul ya Rosia? Iya betul Rosa. Nah adik-adik, hari ini kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Kita nyanyikan Singing Glory, Praise the Lord. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh dikasih kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat memuji nama-Mu dengan baik dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sudah nggak terasa ya, sudah bulan Desember sekarang. Iya betul loh, bulan Desember itu biasanya ada acara apa ya loh? Bulan Desember itu ada Natal loh. Oh iya loh, Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus ya loh, betul kan loh? Betul. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita pujikan, selamat datang Yesus Tuhanku. Marilah kita bangkit berdiri, kita mau mengakui iman kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja atau bisa juga adik-adik boleh simpan, nanti kalau ibadah tatap muka bisa diberikan ke kantong persembahan. Yuk sama-sama kita mau pujikan Sungai Sukacita. Kita mau serahkan persembahan kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan dengan rasa syukur persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya buat kita semua mempersiapkan diri kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak kalian semua untuk nyanyikan firman Tuhan.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lause Kinkin hari ini. Nah, Lause berharap adik-adik di rumah tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang fit ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lause ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman yang akan kami dengarkan pada hari ini, supaya hati dan telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Lause Kinkin punya gambar nih, coba dilihat. Nah di gambar ini kira-kira adik-adik bisa tebak gambar apa? Iya, ada gambar kandang binatang ya adik-adik. Kalau misal Lause Kinkin menyuruh adik-adik untuk masuk ke dalam kandang tersebut, ada yang mau nggak? Nah mungkin adik-adik di rumah pada nggak mau ya, karena kandang binatang itu kan bau, kotor, terus gak nyaman gitu kan ya. Nah tapi ada nih adik-adik bayi yang lahir di kandang binatang. Bayi ini bukan bayi yang biasa aja adik-adik, tapi bayi yang luar biasa, bayi yang bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang, baik itu adik-adik di rumah dan juga Lause. Nah, siapa sih bayi ini? Bayi yang luar biasa, tapi lahir di kandang binatang, dan kebahagiaan apa sih yang bisa ia datangkan kepada kita semua? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan di Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, pada saat itu semua orang harus kembali ke kampung halamannya, ke kampung di mana orang tersebut dilahirkan, termasuk juga sepasang suami istri ini adik-adik, namanya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Sepasang suami istri ini tinggal di Nazaret adik-adik. Jadi mereka harus pergi ke tempat di mana mereka dilahirkan, yaitu di kota Bethlehem. Nah, maka pergilah mereka yang juga bukan Yusuf dan Maria ini ke kotanya masing-masing, dan juga Yusuf dan Maria ini pergi ke kota Bethlehem. Dalam perjalanan, kemudian mereka sampai di kota Bethlehem. Kebetulan ketika mereka sampai itu hari sudah malam adik-adik. Ketika hari sudah malam, mereka melihat banyak sekali penginapan, tetapi tidak ada tempat kosong yang bisa mereka jadikan sebagai tempat tidur, tempat untuk beristirahat. Nah, ya mau gimana lagi, karena di sana cuma ada satu tempat yang kosong adik-adik. Nah, itu adalah kandang binatang. Karena mereka sudah dalam perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh dari kota Nazaret ke Bethlehem, mereka kan sudah kecapean ya adik-adik. Kemudian Ibu Maria ini juga sedang mengandung bayi adik-adik. Jadi mau tidak mau Yusuf dan Maria ini tinggal di dalam kandang binatang. Nah, pada malam hari itu bayi yang dikandung Maria ini lahir adik-adik, lahir di atas palungan. Nah, ada yang tahu nggak palungan itu apa sih? Ya, palungan ini adalah tempat di mana binatang-binatang makan. Jadi orang-orang itu menaruh makanan binatang atau jerami-jerami di atas palungan itu. Nah, palungan ini tempatnya kotor adik-adik, terus juga bau ya. Tapi setelah itu, setelah Maria melahirkan bayi yang bernama Yesus ini, Maria mengambil kain lembut untuk
membungkus bayi Yesus supaya bayi Yesus ini tidak kedinginan dan tetap dalam keadaan yang bersih. Kemudian Maria menaruhnya di atas palungan. Nah, pada malam hari itu sangat gelap adik-adik karena tidak ada salah satu pun lampu yang di luar kandang tersebut menyala. Nah, kalau misal adik-adik di tempat itu berdua sama temannya adik-adik gak akan bisa melihat raut wajahnya temannya adik-adik maupun tubuhnya karena benar-benar sangat gelap. Nah, pada saat itu semua orang sudah tidur lelap adik-adik. Terus juga para gembala sedang menjaga domba-dombanya. Nah, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan adik-adik di tempat itu. Cahaya yang sangat bersinar dan malaikat ini berkata di dalam Alkitab Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, pada saat itu malaikat Tuhan dalam jumlah yang besar datang juga adik-adik dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Nah, seketika itu para gembala tidak takut lagi adik-adik. Para gembala ini datang kepada bayi yang baru lahir itu di kandang binatang. Dan ternyata benar, bayi itu ada di atas palungan dan terbungkus dengan kain. Kemudian para gembala ini pulang adik-adik ke rumahnya. Mereka pulang dan memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang mereka temui. Nah, adik-adik, saya mau tanya nih. Nah, sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal ya. Adik-adik, bahagia nggak kita mau merayakan Natal? Nah, pasti bahagia ya. Bahagianya kalau adik-adik bahagianya kayak gimana? Mungkin bisa dapat hadiah Natal, baju baru, mainan baru, adik-adik bisa merancang pohon Natal, dan juga di hari Natal kan pasti liburan ya. Nah, tapi adik-adik jangan lupa di Natal tahun ini kita harus ingat hal yang paling penting bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu adalah untuk Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membawa keselamatan untuk kita semua, baik adik-adik di rumah maupun Lause juga. Nah, adik-adik, firman hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk adik-adik yang kelas 1 bisa dicatat di catatan mingguannya, dan jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Saya ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan firman tentang bahwa Engkau lahir ke dunia ini untuk membawa kebahagiaan pada kami, yaitu untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Berkatilah firman hari ini, kiranya firman hari ini dapat kami ingat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami, berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur, kita memujikan nama Tuhan, kita memujikan. Terima kasih Tuhan. Yang ku alami
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kekuasaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.